Sudah, jangan berdebat terus. Bulan puasa nih, woi. Mendingan perbanyak iman, perbanyak maaf, dan perbanyak sabar, ya kan? Maka dari itu, mari kita menyimak update berita terbaru edisi 19 April. Pada edisi spesial hari ini, kita akan membahas tema nyuci otak modus memberi motivasi. Pastinya Anda tidak asing lagi dengan motivasi yang berbunyi, ragumu rugimu. Yang ragu tetap miskin, yang yakin akan kaya, dan lain-lain. Intinya motivasi tersebut mengajak pembacanya untuk jangan ragu dan selalu mengambil sebuah keputusan dengan yakin. Motivasi ini layaknya sebuah pedang bermata dua. Di sisi lain dapat memotivasi seseorang, sedangkan di sisi lain juga dapat mencuci otak seseorang. Loh, kok bisa? Ya bisa, karena diketahui bahwa mengambil suatu keputusan itu haruslah sebelumnya berpikir terlebih dahulu. Jangan blunder terhadap mengambil suatu keputusan. Motivasi ini justru mengatakan sebaliknya, yang mengharuskan seseorang untuk blunder terhadap sesuatu. Intinya menyuruh pembaca bertaruh nasib terhadap sebuah pilihan. Motivasi ini sangatlah efektif dalam mencuci otak pembacanya. Apalagi jika disisipkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan uang. Kalimat tersebut kerap digunakan oleh upline suatu bisnis, supaya downline-nya menjadi lebih terdorong untuk membeli suatu produk. Entah produk dari dirinya atau produk dari upline sebelumnya. Plus dengan diiming-imingi, pokoknya yakin aja, toh nanti Anda akan kaya. Iya kaya, kaya monyet tapi. Upline tersebut berhasil mencuci otak downline-nya. Tidak hanya itu, motivasi tersebut juga mengancam bahwa orang yang tidak yakin atas sesuatu akan menjadi miskin. Hal ini membuat orang takut akan kehilangan hartanya dan terpaksa untuk selalu mengambil suatu keputusan. Entah keputusan tersebut baik atau jelek. Secara tidak langsung, sebuah kata sangatlah efektif memainkan pikiran seseorang daripada sebuah serangan fisik. Ini adalah taktik yang biasa dan dapat digunakan oleh semua orang. Dan parahnya lagi, taktik ini terbukti sukses. Dengan berbagai bisnis bodong menggunakan trik motivasi ini untuk memancing semua membernya supaya mau membeli suatu produk. Lanjut guys, sekarang kita bahas curhat VTuber. Mari dukung Kiai Eman untuk memperjuangkan dan memimpin 17 juta member VTube. Biarkan mereka berkata buruk dan tetap berjuang. Sesungguhnya apa yang mereka katakan adalah aib mereka sendiri. Kalau VTube on, pecahin aja bijiku ini. Weleh. Biji apaan bang? Biji kadut kah? Segitunya kau? Dapat kabar lagi. Tim 9 sekarang nambah 6 tim lagi. Jadi total 15 tim yang siap mengurus perizinan VTube. Tim 9 aja kerjaannya nggak beres, apalagi tim 15. Weleh. Apakah ini kabar baik atau buruk kita sama-sama tidak tahu. Jangan khawatir, perusahaan VTube tidak mampu bayar PP member. Dan untuk apa ngurus normalisasi jika semua tak diberesi? Mikir dong, pakai logika. VTuber sejati itu pasti tahan uji, pasti berbesar hati. Dan VTuber sejati itu pasti bagai mentari menyinari semesta alam. Bagaimana kabar VTube yang banyak janji? Apakah sudah terpenuhi semua janjinya? Kabar gembira, VTube akan datang nanti. Jadi siapkan tim Anda semua untuk menjunjung tinggi VTube scam. Hah, scam kok dijunjung? Aneh. Alhamdulillah, hilal VTube kayaknya sudah mulai nampak. Lagi pandemi gini apa-apa semua naik. Untung ada VTube. Dapat kabar gembira. Apakah habis puasa VTube akan on? Entahlah. Oh VTubeku, kembalilah kau dari tidur panjangmu. Apa kabar ya VTubers? Masih menunggu atau sudah lelah menunggu? Cepat atau lambat, VTube kembali itu akan menjadi sebuah cerita tersendiri. Cerita awal munculnya, cerita banyak maintenance. Cerita banyak dicemoohi, dan cerita banyak membangun tim, dan ceritanya masih banyak lagi. Tapi saat ini benar-benar kesabaran di ujung napas. Banyak member yang menunggu, banyak member yang kecewa, dan banyak member yang meninggalkan VTube.
Tapi saat hidup kembali, apakah mereka akan kembali? Saya yakin tidak akan kembali. Karena aksesnya mereka sudah diputuskan oleh mereka sendiri. Apa itu? Ya, nomor HP dan password mereka. Semua pada lupa password. Saking lamanya pintu main tenis. Dan pastinya pernak-pernik lainnya pasti sudah dibuang. So, salam kompak menunggu dan ditunggu. Sudah siapkah kita jika akhirnya pick off atau on? Siapkan mental dan energi Anda. Karena jika sudah melangkah, tak semua jalan itu mulus seperti yang diangankan. Emosional kita akan memuncak. Semangat terus VTuber Indonesia dan Vitu Collaboration. Dulu getol mempengaruhi orang lain agar fast track. Sekarang bilang lupakan picup. Ya, begitulah otak maling para leader Ponzi. Paham kan? Leader Picup 001 sudah memberi arahan penarikan ke rupiah dan Bitcoin melalui aplikasi Picup terbaru. Update terbaru jam 10 pagi tadi, Picup diganti nama menjadi micet. Cara WD hanya perlu mendatangi tempat WD terdekat, yaitu pom bensin. Haha. Leader Ponzi adalah mereka yang sudah merasakan nikmatnya cari duit dengan cara tipu-menipu. Ketika Ponzi yang dibawanya mulai kolaps, pastilah akan berpindah ke Ponzi yang lain. Begitu seterusnya. Jadi, tandailah mereka. Apapun jenis dan nama bisnis yang dibawanya bisa dipastikan. Itu hanya bisnis tipu-tipu belaka. Kangen berat sama member Picup. Yang kalau dibilangin biar gak nyesel malah ngegas. Menyongsong lebaran tahun ini, ada kejutan bagi VTuber. Manajemen Picup akan merilis artificial intelligence untuk pencairan pipi. Wow, luar binasa. Member Picup sekarang cuma aktif di YouTube sama Telegram. Kalau di Facebook sudah kena mental. Rencananya Picup jam 2 pagi onnya. Mau jual berapa pipi? Picup sudah benar-benar hilang atau gimana ya? Orang bodoh mana yang mau pakai aplikasi ini buat belanja? Mengingat sudah ada Tokopedia, Shopee, Blibli, dan lain-lain. Makanya biar teman-teman semua tahu ini ada bisnisnya juga masalahnya. Apakah mengarah ke money game atau tidak? Begini aja deh pola pikirnya. Kan katanya Koala ini platform marketplace Asia. Nah, coba di search aja di Google. Kita ketik pencarian best marketplace. Muncul nggak kira-kira? Nggak perlu sampai ke money game atau bukan dulu. Kita ikuti istilah marketplace yang dia usung. Kalau masuk oke, lanjut ke riset selanjutnya. Kalau sudah tidak masuk, udah nggak perlu dilanjutin lagi. Terkadang kalau kita melihat jeruk sudah busuk dari luar, nggak perlu lagi dikupas untuk lihat dalamannya. Buang saja ke tempat sampah, ya toh? Kalau seandainya ada orang kepikiran buat jadi seller antar negara, paling masuk akal dan paling mudah, tidak ada pilihan lain selain eBay. Dan kalau ada orang mau berbisnis di situ dan disuruh top up awal 2 juta terus mau, dah nggak ngerti lagi saya, itu orang waras apa kagak. Kadang untuk melihat apakah itu benar atau tidak, perlu melihat dari sisi yang lebih luas, maka akan terlihat jelas tanpa harus melihat dalamannya. Kalau bisa literasi dalam dunia bisnis digital, juga perlu diperbanyak dalam hal apapun. Kalau melihat satu persatu APK, itu nggak akan selesai dan akan bermunculan money game dengan bentuk yang berbeda. Makanya dibutuhkan yang sudah berpengalaman dalam skema dan sistem. Salah satunya seperti Anda, untuk memberikan pengetahuan tentang hal itu. Kalau sudah ada bekal itu, insya Allah lihat APK baru dan polanya bisa langsung tahu. Saya sering lihat orang-orang yang tergabung di grup map selalu menanyakan, apakah APK ini, APK itu Ponzi atau enggak? Padahal pola sama seperti yang sudah-sudah, yaitu adanya referral, paket, peringkat, dan lain-lain. Gimana bisa mereka tidak menyadarinya, padahal mereka member lama juga? Edukasi perlu juga untuk membentuk algoritma di otak kita, untuk mengenali sebuah APK seawal mungkin, daripada hanya sekedar membuat list APK mana saja yang money game atau Ponzi. Beneran deh, nggak akan pernah selesai penipuan model begitu. The best bisnis digital itu cuma satu, yaitu jual beli barang atau jasa. Kalau yang lain sih indikasi tipu-tipu. Salam VTuber, absen dulu sahabat-sahabatku. Terutama yang ID 6 digit, masih banyakkah di sini? Kita lanjutkan pembahasan, yaitu segmen Basi Moti VTuber.
Sudah saatnya uang yang bekerja untuk kita, guys. Negara tanpa investasi akan bangkrut. Dan manusia yang tidak mau belajar berinvestasi akan kerja terus sepanjang hidupnya sampai keriput. Hidup ini keras, kawan. Untuk melewati seleksi alam dengan situasi yang serba sulit ini, kita harus ekstra hati-hati dalam mengambil sebuah tindakan. Analisis bisnis tetap harus dilakukan untuk meminimalisir resiko. Makanya, teliti plus pelajari detail bisnisnya. Dan ketika kita bisa melihat sebuah peluang atau potensi besar yang kira-kira mampu mengubah kehidupan kita di 2-3 tahun mendatang, maka segeralah yakini dan buruan take action. Kita harus bisa bertindak sadis untuk membunuh rasa takut yang selalu menjadi penghambat kesuksesan kita. Sadis di sini artinya sadar bisnis, sabar plus disiplin. Dan mimpi besar plus keyakinan adalah kuncinya. Lanjut, sekarang kita bahas wisdom motivation. Sudah menjadi kodrat sebagai manusia tidak terlepas dari kesalahan dan ketidaksempurnaan dalam perbuatan. Namun demikian, manusia diciptakan juga dibekali dengan sifat-sifat untuk memperbaiki kesalahannya. Sifat yang dianjurkan untuk dimiliki adalah sifat pemaaf. Sifat pemaaf merupakan sifat yang mulia. Karena tidak semua orang dapat berbesar hati dengan mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Motivasi kedua, the power of positive feeling. Ada apa dengan ikhlas? Dunia ini adalah tempat kesedihan, sehingga Tuhan menciptakan ikhlas dalam hati manusia yang bertujuan untuk mengkalibrasi emosional dikala kehidupan sedang terpuruk. Perasaan dalam hati merupakan sebuah indikator penting bagaimana keadaan emosional dalam diri kita, apakah positif atau negatif. Dengan the power of positive feeling, otomatis positive thinking akan mengikuti. Dan apabila keduanya bersinergi, hasilnya akan sangat luar biasa. Perasaan dalam hati akan didominasi oleh kebaikan tanpa batas. Betul. Oke lah, sekian saja ya update video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga menginspirasi. Thanks for watch. See you.